Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi dalam hadis ini? Ada 3 sifat. Siapa orang yang punya 3 sifat ini, dialah orang yang disebut yang mendapatkan dunia ini yang sebenar-benarnya. Itulah kaji kita hari ini, pagi ini, 3 sifat yang dikatakan orang benar-benar mendapatkan kehidupan dunia ini. Apakah kita boleh cerita dunia ini Pak Ustadz ya? Ada orang pergi pagi pulang sore, bahkan sampai larut malam karena lembur bekerja untuk mencari apa itu? Mencari dunia. Betul Pak? Ada orang sudah pulang dia belum pulang, orang sudah tidur dia belum tidur, bahkan orang belum bangun dia sudah bangun lebih dulu. Untuk apa? Mencari dunia. Macam-macam. Ada orang yang dititipkan Allah kekuasaan, pangkat, jabatan, itu pun dunia. Ada orang yang penuh bergelimang dengan prestasi, sarjana, master, doktor, macam-macam, penghargaan ini, penghargaan itu. Apa itu semua? Dunia. Maka penting kehidupan dunia ini ya. Tapi ada orang yang mencari dunia, kadang dapat, kadang tidak. Ada orang yang mengaku-ngaku mendapat dunia, padahal belum. Nah, dalam hadis ini Nabi memberikan standar, Nabi memberikan batas ukuran siapa sebenar-benarnya orang yang dikatakan mendapatkan dunia ini. Bahkan bukan dia yang mencari, Allah yang menghantarkan dunia itu ke pangkuannya. Siapa mereka? 3 sifatnya. Itulah yang kita kaji subuh ini. Yang pertama, siapa orang yang disebut mendapatkan dunia yang sebenar-benarnya? Sifat yang pertama kata Nabi dalam hadis ini, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Orang yang memulai harinya, atau bermakna juga orang yang bangun di pagi hari aminan fi sirbihi, punya sifat dia. Apa sifatnya? Perasaannya aman, jiwanya lapang, hatinya tenang. Kita ulang sekali lagi. Siapa orang yang sebenar-benarnya mendapatkan kehidupan dunia ini? Yang pertama, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa orang yang terbangun di pagi hari dengan perasaan yang aman, jiwa yang lapang, hati yang tenang. Nah, coba tadi waktu Bapak Ibu bangun, cemana rasa suasana hati? Adakah tenang? Perasaan aman? Jiwa terasa lapang? Sehingga ketika dia membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, plong, tak ada beban. Nah, siapa yang dapat bangun di pagi hari macam itu yang dia rasakan, kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, jiwanya lapang, hatinya tenang, perasaannya aman, batinnya nyaman.
adem ayem, tak ada beban yang dia rasakan. Itulah orang yang sebenar-benarnya mendapatkan dunia ini. Tapi sepertiga baru, karena ada 3 sifat kata Nabi. Kalau ada ketiga-tiga sifat ini berkumpul, dialah orang yang mendapatkan dunia ini dan seisi-isinya dihantarkan Allah ke pangkuannya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada orang yang bisa tenang? Kenapa ada orang yang saban hari gelisah aja bawaannya? Ternyata ketenangan itu datang dari pemilik ketenangan. Siapa yang menjadi pemilik ketenangan? Tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, qalbun mukmin, hati orang beriman itu di mana letaknya? Di antara jari jemari Allah. Apa makna letak qalbun mukmin di antara jari jemari Allah? Maksudnya hati kita ini berada dalam kekuasaan Allah. Maka siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang meminta kepada Allah sang pemilik ketenangan, insya Allah dialah yang akan tenang. Maka itulah yang disebut Allah dalam Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan banyak-banyak mengingat Allah, hanya dengan banyak-banyak zikrullah, dialah orang yang akan mendapatkan ketenangan itu. Makanya kalau ada orang yang tidak tenang, ada orang yang gelisah, cobalah mencari ketenangan selain kepada Allah. Betapa banyak ibu-ibu, maaf, ini ibu-ibu sendiri yang cerita, Pak, saya tak tenang Pak Ustadz, saya gelisah Pak Ustadz. Akhirnya diajak oleh kawan ke monik karaoke, nyanyi sampai 2, 3, 4 lagu di situ. Waktu di dalam tuh tenang, tapi begitu keluar dari ruangan itu gelisah lagi. Ada orang yang tidak tenang, ada orang yang gelisah, ada orang yang gegana, gelisah, galau dan merana, diajak oleh kawan ke pantai. Waktu di pantai itu Pak Ustaz, 2-3 jam di pantai, ya hilang beban hidup, hilang terasa masalah, plong, karena menengok air pantai, air laut, angin sepoi-sepoi. Tapi begitu balik dari pantai di jalan pulang, gelisah lagi. Apakah ketenangan itu bisa didapat dari materi? Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ketenangan tak dapat dari materi, bohong. Tapi ketenangan yang didapat dari materi sifatnya semu. Apa itu yang disebut semu? Macam buah. Awalnya mungkin tunas, kemudian mekar, merekah, berbuah. Akhirnya gimana? Layu, lunglai, kering dan mati. Artinya apa? Ketenangan yang didapat dari materi sifatnya tidak abadi, sementara saja. Maka ketenangan yang sebenar-benarnya didapat adalah apabila mencari ketenangan pada pemilik ketenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat cerita, orang yang hatinya tenang, kalau bangun di pagi hari itu yang dia dapat, perasaan aman, jiwa lapang, hati tenang. Kenapa? Karena dia banyak-banyak menggantungkan hatinya itu kepada sang pemilik ketenangan hati, Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu Bapak Ibu, supaya kita ini disebut mendapatkan dunia yang sebenar-benarnya dengan perasaan yang aman, jiwa yang lapang, hati yang tenang, batin yang nyaman, tidak ada jalan lain bagi kita selain daripada banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dirasakan Bapak Ibu yang sempat sholat dulu sebelum tidur, yang sempat berwudu dulu sebelum tidur, yang sempat juga membaca beberapa potong Quran sebelum tidur, itu kan zikrullah, sedang menggantungkan hati kepada Allah. Minimal yang dibaca Al-Fatihah sekali, An-Nas sekali, Al-Falaq sekali.
Al-Ikhlas 3 kali, ayat kursi sekali, tiupkan ke telapak tangan, usapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki ke bawah. Kemudian mungkin sempat juga membaca zikir-zikir yang lain, lalu terlelap tidur. Bangun di pagi hari, beda rasanya. Perasaan aman, jiwa lapang, hati tenang. Kenapa? Karena tadi disangkutkan hatinya kepada sang pemilik ketenangan. Nah, yang pertama, siapa di antara kita yang sudah merasakan perasaannya aman, jiwanya lapang, hatinya tenang, batinnya nyaman, sebenarnya kita sudah mendapatkan dunia ini yang sebenar-benarnya, kata Nabi. Satu. Yang kedua, siapa orang yang disebut mendapatkan dunia ini, bahkan Allah hantarkan dunia itu ke pangkuannya. Faka'annama hizat lahud dunya, dihantarkan Allah dunia itu ke pangkuannya. Siapa mereka? Yang kedua sifatnya adalah mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Nah, mana di antara bapak ibu hari-harinya punya badan yang sehat? Itu orang mendapatkan dunia ini, kata Nabi. Yang pertama, hati tenang, perasaan aman, batin nyaman. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat. Maka untuk memiliki jasad yang sehat itu wajib ikhtiar ada. Makanya kalau ada pilihan, pilih hidup atau pilih mati, wajib pilih hidup. Pilih sehat atau pilih sakit, wajib pilih sehat. Tapi sudah berusaha untuk sehat, sakit juga, qadarullah. Itu cara Allah kadang untuk mengangkat derajat kemuliaan seorang hamba. Karena level ujiannya sudah tingkat tinggi. Kalau diuji dia dengan kehilangan, lulus. Diuji dia dengan dicaci maki, dihina orang, lulus. Ini ujian lagi, naik kelas lagi nih. Apa ujiannya? Sakit. Bukan dia yang mencari-cari sakit, Allah yang menguji dia lewat sakit. Tapi kadang ada orang dia yang cari sakit. Apa contoh? Sudah waktu makan tak makan, itu kita cari sakit itu. Tapi sudah dijaga semuanya. Apa contoh menjaga? Olahraga dengan teratur. Ini penting. Sampai-sampai Nabi sebut, ajarkan anakmu berkuda, ajarkan anakmu memanah, ajarkan anakmu berenang. Apa itu semua? Untuk ketahanan jasadnya, fisiknya. Maka umat Islam ini harus menjaga kualitas kesehatannya. Siapa contoh yang sehat itu, Pak Ustaz? Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak-bapak, ibu-ibu, bacalah itu sirah nabawiyah. Pernahkah Nabi sakit? Tidak pernah, kecuali detik-detik menjelang beliau wafat. Nabi tak ada sakit, Nabi sehat walafiat, kecuali detik-detik Nabi mau meninggal, itu saja beliau yang sakit. Coba Bapak Ibu tengok, saking sehatnya Rasulullah, umur 53 tahun sampai di Madinah. 2 tahun di Madinah, pecah perang pertama dalam Islam, namanya Perang Badar. Berapa umur Nabi? 55 tahun. Jarak Madinah ke Badar 150 km. Kalau tak percaya tanya Ustaz Royan yang sudah bolak-balik ke sana. 2 jam naik kuda. 1 jam naik kuda sama menghabiskan tenaga 1000 kali push up. Nih kalau boleh nih diadu, ditantang. Ada bapak-bapak di sini yang sanggup push up 2000 kali. 2000. 1 jam naik kuda 1000. 2 jam naik kuda 2000 kali. Sama menghabiskan tenaga push up 2000 kali. Nabi naik kuda 2 jam ke Badar.
Umur berapa? 55 tahun. Kita sekarang umur 55 sibuk menenteng surat rujukan rumah sakit. Ya, mohon maaf, tapi tadi sudah kita kaji juga, kalau ada juga yang sakit berarti ujian dari Allah. Tapi pilih-pilih sakit tak boleh. Nah, kita doakanlah kepada Allah, siapapun bapak ibu yang mungkin ada hari ini yang sedang sakit, insya Allah dengan istiqomah dia datang pengajian, istiqomah dia sholat subuh berjamaah, dijaganya ibadahnya dengan baik. Ingat, sholat itu tidak hanya semata-mata untuk ketenangan batin, tapi ternyata sholat itu juga olahraga yang paling terbaik. Cobalah cari di mana ada gaya olahraga yang sesempurna dengan gerakan sholat. Tak ada. Main apa saja. Main bola Pak Ustadz, alhamdulillah Maroko menang 1-0. Jadi yang pendukung Portugal jangan marah ya. Kita doakan Maroko itu karena ada simbol Islam pula yang dibawanya. Besar hati kita kemarin waktu menang dibentangkannya bendera Palestina. Jadi saya malam tadi berdoa pula Maroko itu menang. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai juara, amin ya rabbal alamin. Nah, kemana pula cerita kita ya? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan cerita yang tadi. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Orang yang batinnya tenang, perasaannya aman, jiwanya lapang, kemudian badannya sehat, orang itulah yang disebut mendapatkan dunia yang sebenar-benarnya. Kalau sakit juga gimana Pak Ustaz? Kalau sakit juga berobatlah. Ada 3 macam berobat yang disebutkan Nabi dalam hadis. Yang pertama berobat dengan ruqyah, tapi yang ahli meruqyah memang kompeten ustadznya, orangnya. Yang kedua bekam. Bekam itu juga pengobatan yang dianjurkan Nabi, tapi dengan yang ahli. Jangan mentang-mentang dia punya duit 1 juta dibelinya alat bekam, dia belum lagi belajar. Nah, dicoba-cobakannya saja, tak tahu dia mana bagian yang harus dibekam, tambah sakit. Nah, yang ketiga minum madu yang asli. Nah, itulah sebabnya saya ini jual madu. Kalau ada bapak ibu yang sudah habis madunya, belilah ya, madunya asli. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, 3 sifat kalau ada pada diri seseorang, kata Nabi, faka'annama hizat lahu dunya, Allah hantarkan dunia itu ke pangkuannya. Dialah yang sebenar-benarnya yang menjadi pemilik dunia ini. Orang lain mungkin masih berangan-angan, orang lain mungkin masih sibuk mencari-mencari, dia sudah dapat dunia ini, kata Nabi. Yang ketiga sifatnya adalah wa indahu qutu yaumihi, ada bekal makanan yang akan dimakannya hari itu. Nah, inilah orang yang disebut mendapatkan dunia itu. Apa maksudnya qutu yaumihi? Ada yang mau dimakannya hari itu. Apa maksudnya? Tidak bergantung hidupnya kepada orang lain. Dia tidak meminta-minta. Bangun dia pagi, perasaannya aman, jiwanya lapang, hatinya tenang, badannya sehat. Kemudian ada pula yang mau dimakannya hari itu. Dia tidak sibuk memikirkan ini minta sama siapa ya, ini mau dibagi siapa ya makanan hari ini. Tidak ada yang mau dimakannya hari itu, menunjukkan kalau dia tidak dalam ketergantungan kepada orang lain. Dia tidak didikte-dikte oleh orang lain. Banyak yang mengaku, Pak Ustadz, dulu kita tengok orang itu Pak Ustadz lantang bicaranya, bebas ngomongnya di atas kebenaran ini, tapi sekarang kok sudah meloyo dia Pak Ustadz. Karena sanduk belanganya sudah dipegang oleh orang.
Itu kadang membuat, jadi kalau ada orang yang dalam tertekan seperti itu, sama juga dunia itu tak dia dapatkan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah sesederhana itu dunia ini Pak Ustaz ya? Makanya kalau ada di antara kita Bapak Ibu yang masih juga lagi iri menengok orang, lalu bercakap kepada istri, ngomong kepada suami, kira-kira kapanlah kita dapat dunia ini ya? Atau ada orang yang mengatakan, itu orang itu Pak Ustadz benar-benar sudah dapat dunia itu oleh dia. Dari mana ukuran kita? Karena pangkatnya, karena jabatannya, karena kekuasaannya, atau juga karena prestasi yang dia dapatkan dari penghargaan ini, penghargaan itu, atau mungkin juga dari tumpukan hartanya yang banyak orang kaya raya. Selama ini kan itu yang menjadi ukuran bagi kita. Orang yang mendapatkan dunia itu apa? Yang pertama kekuasaan, yang kedua hartanya yang berlimpah ruah, yang ketiga penghargaan yang luar biasa setiap tahun diterimanya. Itu orang sudah dapat dunia tuh Pak Ustaz. Tapi kalau ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menjawab dalam hadis ini, siapa orang yang mendapatkan dunia itu? 3 sifatnya kata Nabi. Kita ulang sekali lagi sebagai kesimpulan, mudah-mudahan dengan tausiah singkat subuh ini merenunglah kita Bapak Ibu. Ternyata sudah begitu lama dunia ini kita dapatkan. Kita hari ini kan masih bertarung, masih berjuang, bahkan tidak segan-segan saling sikut, saling hantam, saling bunuh. Untuk apa? Untuk memperebutkan dunia ini. Maka kalau nafsu yang dikedepankan, apa kata Nabi? Dunia ini kalau diperebutkan, dipertengkarkan, diperjuangkan di atas hawa nafsu, macam mana? Nabi contohkan macam mereka dikasih satu lembah, isi lembahnya apa? Emas dan perak. Mereka tidak akan cukup dengan satu lembah yang berisi emas dan perak itu. Mereka akan minta lembah yang kedua. Dikasih lembah yang kedua, isinya perak dan emas, mereka tak akan puas kata Nabi. Mereka akan terus lagi mencari dan meminta untuk mendapatkan lembah yang ketiga. Kasih lembah yang ketiga, isinya perak dan emas, mereka juga tidak akan merasa puas, tak akan merasa cukup, minta lagi sampai lagi dapat lembah yang keempat. Lalu kapan mereka itu bisa berhentinya Pak Ustaz? Kata Nabi, kalau mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Kapan kita berhenti? Kalau sudah diantar ke tembiang. Itu maksudnya. Sudah masuk kubur, mulut sudah disumpal dengan tanah, itulah baru mereka berhenti kata Nabi. Siapa mereka yang macam itu? Mereka yang tidak paham dengan hakikat dunia ini. Maka kalau ada yang bertanya, sesederhana yang tadikah dunia itu? Ya, apa sesederhananya? Yang pertama, perasaan aman, jiwa lapang, hati tenang, batin nyaman. Yang kedua, badan sehat. Yang ketiga, ada yang mau dimakan, ikhtiar untuk mendapatkannya. Ada ketiga-tiga itu berkumpul pada diri seorang hamba Allah yang beriman. Dialah pemilik dunia itu yang sebenar-benarnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali pas waktu kita sekarang jam 5:45 menit. Mungkin beberapa menit sampai 5:53 kita manfaatkan untuk bertanya jawab. Kalau ada sedikit, mungkin ada 1-2 orang bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, kaji kita pada subuh ini cukup itu. Kok agak menggelegar Ustadz pagi ini? Saya tengok banyak yang mengantuk. Kayak agak diangkat suara sedikit. Jadi inti kaji kita itu adalah 3 saja. 3 sifat orang yang disebut pemilik dunia ini, kata Nabi, yang benar-benar mendapatkan dunia ini. 3 sifatnya. Yang pertama, man asbaha minkum aminan fi sirbihi
orang yang bangun di pagi hari dengan perasaan yang aman, jiwa yang lapang, hati yang tenang. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat. Makanya ibu-ibu ini mesti juga disehatkan jasadnya, Pak. Kita kalau ngomong olahraga banyak yang bisa kita lakukan. Kita laki-laki ini kan banyak peluang olahraganya, futsal dan lain sebagainya. Tapi ibu-ibu ini, apalagi ibu-ibu ya, makanya olahraga kadang yang bisa mereka lakukan satu aja. Apa itu? Senam. Boleh bini kami ini senam, Pak Ustaz? Boleh. Tak pernah ustaz-ustaz melarang ibu-ibu senam. Yang dilarang apa? Jangan outdoor. Nah, itu saja. Jangan di luar ruangan. Jangan ibu-ibu senam, maaf ya, ini kalau boleh saya sarankan, jangan senamnya di fasum. Jangan senamnya di lapangan terbuka. Karena pengalaman pribadi, banyak kadang jalanan macet. Saya lewat, ada kecelakaan, Pak. Enggak, Pak Ustaz. Terus nengok ibu-ibu senam. Bapak-bapak asik menengok ibu-ibu senam. Kadang ibu-ibu itu semakin ramai, bapak-bapak di belakang semakin hebat pula goyangannya. Nah, itu masalahnya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau ada kita punya istri, punya anak gadis, senam boleh, tapi jangan di luar. Kalau kita di sana tuh, di SP sana kan ada lapangan besar, tengoklah ramainya. Yang belanja ramai, yang nengok pun ramai. Jadi lalu senamnya di mana? Indoor, dalam ruangan. Banyak tuh sanggar-sanggar senam yang di dalamnya perempuan aja, laki-laki tak boleh masuk. Boleh. Gimana pakaiannya, Pak Ustaz? Ya, pakaian senam. Yang penting aurat akbar tertutup. Laki-laki kan tak ada yang menengok. Nah, itu mungkin ya, supaya ibu-ibu nih, istri-istri kita nih, tiga-tiga itu juga dapat oleh mereka. Batinnya tenang, perasaannya aman, badannya sehat, kemudian dia tidak merisaukan pula yang mau dimakannya setiap hari. Mudah-mudahan ketiga sifat itu berkumpullah hendaknya pada kita, sehingga kalau tiga itu sudah kita miliki, Bapak Ibu jangan lagi risau, jangan lagi mengejar-ngejar yang tak tentu arah, maka syukurilah ternyata kita ini sudah mendapatkan dunia ini yang sebenar-benarnya. Itulah kaji kita pada subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada Bapak Ibu yang nak bertanya satu dua orang, kita persilahkan. Ada Pak? Cukup ya? Nah, ini pada merenung semuanya. Rupanya udah lama dunia ini didapat, Pak Ustadz ya. Nah, itulah kaji kita pada subuh ini. Kita mungkin sambil menunggu, sebentar lagi waktu syuruk akan masuk. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup saja lagi kaji ini. Sambil menunggu waktu syuruk, mungkin kita bisa manfaatkan untuk memperbaharui wudhu, atau mungkin duduk sejenak sambil berzikir kepada Allah. Nanti pas waktu masuk kita sholat sunat 2 rakaat sambil menunggu. Tapi tak ada tanda-tanda nampaknya. Ada ya? Ada ya? Tak ada tanda-tanda, karena mata saya langsung ke meja soalnya, Pak. Nah, itulah yang dapat disampaikan subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita doakan kepada Allah. Sebetulnya kenapa itu kaji yang disampaikan, karena kita sudah ada di ujung tahun, itu maksudnya. Nanti kita pun berjumpa insya Allah di pertemuan bulan Januari kalau umur panjang, di tahun 2023. Jadi renungan kita di ujung tahun salah satu inilah, karena begitu banyak orang yang sudah membuat list-list, membuat rencana-rencana 2023, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat. Bagus itu program perencanaan, cita-cita boleh, tapi jangan terlalu merisaukan kapanlah. Mudah-mudahan 2023 kita bisa dapat dunia ini. Padahal dia lupa 3 sifat tadi sebetulnya sudah dia miliki selama ini. Maksud saya mengajak Bapak Ibu bersyukur kalau 3 sifat tadi sudah kita miliki. Bersyukurlah, sebenarnya dunia itu sudah kita miliki. Faka'annama hizat lahu dunya, Allah sudah antarkan dunia itu ke pangkuan kita. Itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekejap lagi Bapak Ibu waktu sholat syuruk masuk, maka kita sholat 2 rakaat. Al-Fakir Abu Syahid Caniago, mohon maaf zahir dan batin,
Jumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.